Nabi Ibrahim tidak marah, tidak benci, tidak keluh kesah, tidak gersulo, nggak curhat, nggak ngomong iki piye, nggak ngomong saya ini taat sama Allah kok sekarang harus dibakar, kenapa? Saya ini memperjuangkan agamanya Allah, kenapa saya mengalami seperti ini, kenapa harus disiksa sedemikian rupa, kenapa saya harus dibakar hidup-hidup? Nggak ada. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah mengeluh atas peristiwa yang beliau alami. Jadi kalau kita pengen mudah ke surga, kita harus paksakan diri kita mudah cari ilmu. Mau duduk cari ilmu, mudah ke surga. Berarti kalau kita tidak suka cari ilmu, ya mafhumul mukhalafahnya, kalau enggak suka cari ilmu, maka nanti jalannya ke surga menjadi susah. Jalannya ke surga susah. Na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah, mendekati Idul Adha, saya akan ambil satu pelajaran penting dari kisah pengorbanan keluarga besar Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita belajar keluarga Nabi Ibrahim, setiap umat Islam insya Allah itu pasti menyebut nama Nabi Ibrahim alaihissalam dalam sholat 5 waktu, dan juga menyebut keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam dalam sholat 5 waktu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Nabi Ibrahim dan keluarganya kita sebut dalam sholat 5 waktu. Ada apa itu? Yang pertama, Nabi Ibrahim adalah kakek utama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kakek utama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Punya putra namanya Ismail alaihi salam. Dari Nabi Ismail ini muncullah bangsa Arab. Ya, muncullah bangsa Arab. Sampai sekarang itu dari Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ismail menikah dengan seorang wanita dari Yaman. Ya, seorang wanita dari Yaman. Itu yang menjadi asal usulnya bangsa Arab. Karena itulah kalau dalam syair suka disebutkan Toha al-Yamani, Nabi Muhammad SAW sebagai Toha al-Yamani, orang Yaman. Jadi Nabi Muhammad SAW disebut Toha, nama Nabi SAW Al-Yamani, orang Yaman, padahal beliau lahir di kota Mekah Al-Mukarramah. Kenapa? Nah, kalau diurutkan nasabnya dari jalur Nabi Ismail ke arah istrinya itu dari Yaman. Nanti kalau kita belajar sejarah kota Mekah itu ya, dulu kalau awal kita umroh itu di bis-bis disetelkan itu. Ya, di bis-bis di setel. Ikhwani rahimakumullah, dari Nabi Ismail ini kemudian turun-temurun sampai Bani Hashim. Ya, Bani Hashim. Terus sampai kakeknya Nabi Muhammad SAW, ayahnya Nabi Muhammad SAW, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ada hal yang penting yang insya Allah akan kita pelajari dalam waktu kurang lebih 40 menit. Kurang lebih 40 menit dari sekarang. Rasul yang paling mulia, Rasul yang paling utama, yang memimpin semua Nabi dan Rasul. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga menjadi nabinya semua nabi, menjadi rasulnya semua rasul, dan setiap nabi dan setiap rasul itu
termaktub sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti disebutkan dalam Al-Quran, yang maknanya nanti kalau kita baca detail ayatnya, dibaca tafsirnya ya, itu maknanya setiap nabi diangkat jadi nabi, setiap rasul diangkat jadi rasul oleh Allah Ta'ala, maka harus menyetujui janji setia ya, menyetujui janji setia. Kalau di daerahmu, di masamu, di bagian manapun di muka bumi ini, di masa kamu hidup, di masa kamu jadi nabi dan rasul, lahir Nabi Muhammad SAW, diutus Nabi Muhammad SAW, maka kamu harus mengikutinya dan mendukungnya. Mengikutinya dan mendukungnya berarti secara langsung setiap nabi dan rasul menyepakati kalau Nabi SAW lahir di masa beliau-beliau itu ada, maka nabi dan rasul menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah dikatakan beliau pemimpin semua nabi dan rasul, dari Nabi Adam terus sampai Nabi yang terakhir setelah Nabi Isa. Baru Nabi Isa itu mengatakan, saya ini adalah pembawa kabar gembira, akan datang seorang Rasul setelahku, ismuhu Ahmad, namanya adalah Ahmad, nama Nabi di langit. Kalau nama Nabi di muka bumi adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indahnya di sini, karena Allah akan memunculkan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang terbaik, Rasul yang terbaik, maka Allah tunjukkan kepada jagat raya tempat lahirnya harus menjadi tempat yang terbaik. Maka Allah tunjukkan pada jagat raya leluhurnya harus leluhur yang terbaik, keluarga besarnya harus keluarga besar yang terbaik, ditunjukkan. Karena itulah tiap tahun kita peringati hari raya Idul Adha dan kita disunahkan berkorban, dan tiap tahun kita dirukunkan rukun haji, rukun Islam itu ya haji, bukan sekedar wajib, menjadi rukun yang mampu maka harus melaksanakan, bukan sekedar berkorban sunnah, tetapi harus berangkat ke Mekah Al-Mukarramah untuk menunaikan ibadah haji, rukun itu. Kenapa? Karena haji, kurban, semua adalah cerita tentang keluarga besar Nabi Muhammad SAW. Semuanya adalah cerita tentang kakek utamanya Nabi Muhammad SAW. Semuanya cerita tentang nenek utamanya Nabi Muhammad SAW. Maka seluruh umat Islam harus paham, seluruh umat Islam harus ngerti, masyarakat dimanapun harus paham itu siapa leluhur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar apa? Semakin cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim, kakek utama Nabi Muhammad SAW, ujian langsung pada Nabi Ibrahim itu apa? Nabi Ibrahim itu mengalami ujian beberapa kali yang besar-besar semuanya. Ujian langsung yang pertama, diminta nyawanya dengan cara yang sangat tragis, dibakar hidup dalam kobaran api yang belum pernah terjadi sampai hari ini. Sampai hari ini belum ada tuh orang dihukum dengan kobaran api seperti kobaran apinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kayu bakar dikumpulkan selama kurang lebih 1 bulan menurut riwayat tafsir di sebuah lapangan. Lapangannya digali menjadi seperti tungku, dekok gitu ya, oval, diisi kayu bakar. Jadi niat betul, bukan kayu bakarnya ditumpuk ke atas, enggak, tapi lapangannya digali, diisi kayu bakar sampai naik ke atas.
Setelah itu dinyalakan apinya, saking hebatnya api yang digunakan untuk membakar Nabi Ibrahim, burung yang terbang jarak 1,5 kilo mati terbanggang. Kira-kira itu panasnya biasa atau luar biasa? Luar biasa. Singkat cerita, dilemparkan. Nabi Ibrahim tidak marah, tidak benci, tidak keluh kesah, nggak gersulo, nggak curhat, nggak ngomong iki piye, nggak ngomong saya ini taat sama Allah kok sekarang harus dibakar, kenapa? Saya ini memperjuangkan agamanya Allah, kenapa saya mengalami seperti ini, kenapa harus disiksa sedemikian rupa, kenapa saya harus dibakar hidup-hidup? Nggak ada. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah mengeluh atas peristiwa yang beliau alami. Ilmuhu bihali kafani an su'ali. Allah maha ngerti bagaimana kondisiku, maka itu cukup buat aku sehingga aku tak akan minta lagi pada Allah Ta'ala untuk menyelamatkan aku, karena Allah ngerti aku bagaimana. Jadi terserah Allah, Allah mau ngapain saya senang. Don't try this at home. Jangan gaya mencoba-coba ini di rumah. Terserah Allah mau ngapain saya ridho. Baru rezekinya diseretkan dikit aja udah bengak-bengok. Iki piye. Baru solar naik saja udah teriak iki piye. Baru harga plastik naik udah bingung iki piye. Kemudian gaya terserah Allah. Itu dusta yang luar biasa. Beda Nabi Ibrahim alaihissalam, ikhlas, ridha, menerima keputusan Allah, santai. Hasilnya dibakar, hidup-hidup. Maka nanti kalau antum itu ahli ibadah terus dapat musibah keluh kesah, itu aneh. Emangnya kalau ahli ibadah nggak boleh kena musibah? Emangnya kalau ahli ibadah nggak boleh sakit? Emangnya kalau ahli ibadah nggak boleh kehilangan barang? Emangnya kalau ahli ibadah nggak boleh dimusuhin orang? Emangnya ahli ibadah nggak boleh dicaci dan dimaki? Semua cerita tentang ahli ibadah yang besar-besar, para anbiya wal mursalin, auliya was solihin, yang dicontohkan dalam Al-Quran, ada yang mengalami cacian dan makian. Ada enggak? Wah, ada banyak. Iya, Nabi Nuh alaihi salam dibilang gila di tengah padang Sahara, kok tidak ada laut, buatkah kapal? Semua orang-orang yang soleh dicaci, dimaki, dihina. Nggak minta dicaci, nggak minta dihina, orangnya baik, akhlaknya mulia, berderma dengan harta, jiwa dan raga, terus luput dari cacian, luput dari hinaan. Nggak ada yang seperti itu. Yang paling mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hartanya habis dibagikan ke masyarakat sampai istri beliau meninggal dalam pengasingan boikot 3 tahun makannya rumput. Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha 3 tahun sampai makannya rumput, dihabiskan hartanya untuk masyarakat. Tapi apa yang didapat Nabi Muhammad SAW? Dicaci, dimaki, dihina, dibunuh, tapi selamat. Betul ya? Pembunuhan yang direncanakan oleh semua kepala suku, selamat Nabi Muhammad SAW. Maka kalau antum, saya, kita dalam berbuat baik, kemudian kok mengalami yang gak enak, terus merasa kok ngene, ya aneh. Orang baik mendapatkan balasan yang kurang baik, itu hal yang biasa-biasa saja. Orang baik mendapatkan ujian sakit, orang baik mendapatkan ujian perusahaannya ambruk, orang baik mendapatkan ujian hartanya dicuri, orang baik mendapatkan ujian ditipu, itu biasa-biasa saja.
Maka Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan ujian gak nanggung-nanggung, dibunuh rencananya begitu ya, dengan cara yang sangat tragis. Tapi rencana pembunuhan itu dibatalkan oleh Tuhannya jagat raya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim gak punya pasukan, Nabi Ibrahim gak punya pengawal, Nabi Ibrahim gak punya apa itu, pendukung gak punya, tapi punya ilmuhu bihali kafani an su'ali hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup saya punya Allah, cukup saya punya Allah. Nah, rasa ini yang harus kita miliki, cukup punya Allah, sehingga kita nggak bingung walaupun nggak punya apa-apa, dan kita nggak sombong ketika punya apa-apa, karena cukup saya punya Allah subhanahu wa ta'ala. Hasilnya Allah tunjukkan, Allah tidak menyelamatkan Nabi Ibrahim dengan cara kirim pasukan Nabi Ibrahim selamat, enggak, itu biasa. Allah enggak selamatkan Nabi Ibrahim dengan cara kirim air api dipadamkan, enggak, itu biasa. Kenapa? Api ketemu air padam, itu biasa. Allah enggak selamatkan Nabi Ibrahim dengan cara angin kencang yang luar biasa, niup api yang gede, apinya padam, enggak, karena kalau ada api ditiup mati padam, itu biasa. Allah mau tunjukkan kepada semuanya, yang nolong bukan peristiwa alam. Nanti komentar itu ada hujan, peristiwa alam. Nanti komentar itu ada angin, itu peristiwa alam. Nanti komentar itu ada manusia yang nolong, oh berarti dia punya kekuatan pertolongan. Enggak, Allah akan tunjukkan dia tidak punya siapa-siapa selain aku. Dia punya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah ngomong sama api, apinya yang lagi kebingungan. Loh, api itu lagi bingung waktu itu. Loh, kalau saya suruh bakar kayu senang hati, kalau saya suruh bakar kain senang hati. Nah, ini saya suruh bakar Khalilullah, kekasihnya Allah, kok disuruh dibakar? Itu bertentangan dengan perintah. Perintahnya itu kalau ada kekasih Allah dilindungi, bukan dimusuhin, bukan dibakar. Api paham, api paham, tapi hukumnya api nggak boleh dirubah oleh api. Hukumnya api pokoknya kamu panas dan membakar, itu hukummu. Maka bisa kita bayangkan bagaimana perasaan api ketika mendengar Nabi Ibrahim akan dilemparkan. Makhluk Allah semua cinta kepada kekasih-kekasih Allah. Apinya saat itu ya galau. Mungkin jenengan tidak pernah dengar ceramah model begini ya, karena nggak pernah ngobrol sama api ya. Api, gimana jadinya kamu kalau suruh membakar kekasih Allah? Sedih itu ya, sedih. Karena itulah Allah Ta'ala perintahkan pada api, ya naru, hei api, kuni, jadilah kamu bardan wa salaman, dingin yang menyelamatkan, ala Ibrahim, khusus buat Ibrahim. Rubah hukummu sekarang, hukum kamu itu panas dan membakar. Hari ini khusus buat Ibrahim alaihissalam, kamu harus dingin yang menyelamatkan, khusus buat Ibrahim. Senang apinya, alhamdulillah. Maka api nggak perlu tanya, bajunya ikut dibakar atau biar nggak kebakar ya Allah. Api saja paham. Lah kalau nabinya nggak boleh dibakar, harus dingin dan menyelamatkan, berarti bajunya juga termasuk bagian dari nabi. Bajunya juga harus dingin dan menyelamatkan. Maka Nabi Ibrahim keluar dalam keadaan berbusana utuh. Tidak ada satu helai pun yang terbakar dari pakaian Nabi Ibrahim alaihissalam. Padahal tadi perintahnya di Al-Quran yang suruh diselamatkan siapa? Nabi Ibrahim, bukan bajunya. Kayu bakar tetap terbakar, panas tetap panas, yang mau dekat nggak berani mendekat. Nabi Ibrahim prosesnya dilemparkan, tapi kenapa baju yang dipakai tidak terbakar sementara kayunya terbakar? Sementara Allah perintahkan, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim,
kamu jadi dingin dan menyelamatkan khusus untuk Ibrahim alaihissalam. Karena kalau udah disebut nama Ibrahim satu paket, bukan hanya Nabi Ibrahimnya saja, tapi yang melekat bersamanya ikut harus dingin dan menyelamatkan. Maka para ulama mengatakan begitulah kalau kita kumpul sama orang soleh, orang solehnya selamat, yang kumpul juga ikut selamat. Orang solehnya diampuni, yang kumpul juga ikut diampuni. Orang solehnya dirahmati, yang kumpul juga ikut dirahmati. Ada yang nanya, mana dalilnya? Udah dikasih Al-Quran masih kurang. Ini kan Al-Quran ya. Dalam sebuah hadis disebutkan, akhir hadis tentang sekelompok orang yang zikir kepada Allah Ta'ala, minta surga, berlindung dari neraka. Di situ Allah berkata kepada para malaikat yang bertugas untuk melihat dan mencatat siapa yang hadir. Allah kemudian berkata, ishadu, kalian semua jadi saksi bahwasanya aku telah ampuni mereka semua, dan aku beri mereka yang mereka minta, dan aku jauhkan mereka dari apa yang mereka minta dijauhkan. Diampuni, dikasih surga, dijauhkan dari neraka. Malaikat kemudian ngomong sama Allah Ta'ala, ya Allah, ini berlaku untuk semua yang hadir. Iya, karena di situ ada fihim fulan laisa minhum, ada satu orang tapi bukan dari golongan mereka, kebetulan saja mampir. Innama ja'a li hajah, biasanya nggak pernah hadir, biasanya nggak ikut zikir, biasanya nggak minta surga, biasanya nggak minta neraka. Innama ja'a li hajah, kebetulan dia ada keperluan sama salah satu anggota zikir tadi. Ja'a li hajah, dia datang karena ada keperluan, akhirnya ikut duduk. Nah, ini yang ikut duduk tanpa pekerjaan yang sama, ini gimana? Amalnya nggak sama ini. Cinta aja enggak loh ya. Innama ja'a li hajah, bukan karena cinta sama orang yang zikir, enggak. Innama ja'a li hajah, karena ada kepentingan, keperluan. Maka saat itu dijawab oleh Allah Ta'ala, humul qawmu la yashqa bihim jalisuhum. Mereka itu yang zikir-zikir tadi adalah sekelompok orang, siapa duduk bersama mereka tidak bakal celaka, bihim, berkat mereka itu, berkat orang-orang soleh tadi. Maka kalau kita duduk sama orang soleh, orang solehnya diampuni, kita juga diampuni. Orang solehnya dirahmati, kita dirahmati. Orang solehnya dimasukkan surga, kita juga katut insya Allah masuk ke dalam surga. Nah, itu Nabi Ibrahim. Pertanyaan saya, berarti biasa atau luar biasa Nabi Ibrahim nih? Super luar biasa. Siti Hajar alaihissalam masih manten baru punya anak namanya Ismail alaihissalam. Anaknya baru selesai disapih, umurnya baru 2 tahun anaknya, kan masih manten baru ya, baru 2 tahun. Diperintah sama Allah, ajak istrimu sama anakmu Ismail yang masih bayi 2 tahun tadi, ikut sama kamu, bawa ke suatu tempat namanya Bakkah, Mekah, tinggalkan di situ. Tempat itu padang Sahara, batu, pasir, gak ada tanaman, gak ada air, gak ada kehidupan, auto mati. Gak ada air, gak ada tanaman, gak ada manusia, gak ada kehidupan, tinggal di situ auto mati. Secara ilmu begitu. Tunggu bekal habis, wassalamualaikum. Bawa istrinya ke sana. Nabi Ibrahim enggak pakai nanya sama Allah, ya Allah, terus nanti yang nemeni istri saya siapa? Ya Allah, terus nanti yang jaga anak saya siapa? Ya Allah, nah terus nanti yang bangunkan rumah istri dan anak saya siapa? Ya Allah, nanti kalau kemudian ada orang jahat bagaimana? Ya Allah, nanti kalau bekalnya habis terus siapa yang ngasih makan mereka? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, enggak ada. Coba tiru tapi ya, ini Nabi Ibrahim alaihissalam, wahyu yang nyuruh, jangan nanti kamu bawa istrimu buat tinggal di mana, aku niru Nabi Ibrahim, ngawur ya, bukan begitu. Ini wahyu, perintah dari Allah, tapi gak ada kekhawatiran gitu loh, percaya sama Allah, iman, yakin. Tinggal istrinya. Nah, istrinya ditinggal, bukan ditinggal di hotel bintang 5,
bukan ditinggal ditaruh di hotel di Mekah, bukan, ditinggal di padang Sahara tanpa teman. Harusnya sami'na wa ata'na atau protesna, protes atau taat. Istri diajak pergi sama suaminya kan mesti nanya dulu ya, mau diajak pergi kemana, ke sana, gimana kulinernya, enak enggak, hotelnya bagus enggak, nyaman enggak hotelnya, penginapannya gimana, di sana ada mallnya enggak. Oknum istri begitu dijawab enggak ada apa-apa, padang pasir, enggak ada siapa-siapa. Nah terus tanya, aku tinggal sama siapa? Ya sendiri sama anak. Kira-kira jawaban istri bagaimana? Mangkato dewe, silahkan kamu berangkat sendiri. Ini oknum istri 2026 ya, oknum istri 2026. Kemarin saya nanya di Istiqlal sama ibu-ibu pengajian, sepakat betul katanya. Ya pasti protes, ya pasti protes. Tapi Siti Hajar alaihissalam nggak protes, sami'na wa ata'na, berangkat. Begitu ditinggal nanya gitu. Nanya loh ya, bukan protes. Nanyanya halus. Kalau bahasa kita, Mas, kenapa kami ditinggal di sini? Halus. Suami dengar istri ngomongnya halus, hatinya gimana? Nyes. Oknum istri zaman sekarang, kalau ngomong sama suaminya bleng, kalau ngomong sama pria lain halus pol. Ada ndak yang model begitu? Oh, namanya oknum tuh ya pasti ada. Kalau ngomong sama misalnya nih Mas Ibi ini, Masya Allah ya, Mas Ibi oknum istri ini ya, ngomong sama Mas Ibi, kebetulan kan lagi koas gitu ya, ya ngomongnya Pak Dokter, iya. Sama kalau ngomong sama suaminya, piye toh Mas, beda banget. Ngomong sama suaminya, piye toh Mas, ngomong sama orang lain, gimana Mas? Ini terjadi atau enggak terjadi? Oh, itu yang jawab ibu-ibu itu. Terjadi, alhamdulillah. Ya, terjadi. Nah, oknum loh ya, oknum, saya nggak ngomong para istri ya. Oknum tuh kan selalu ada. Subhanallah, istri Nabi Ibrahim, neneknya Nabi Muhammad SAW. Siti Hajar itu neneknya Nabi Muhammad SAW. Ini neneknya Nabi kalian, ini neneknya Nabi kita. Harus kita banggakan. Cuma nanya, kenapa tinggal di sini? 2 kali nanya nggak dijawab karena suaminya nggak boleh jawab sama Allah. Pinter, nggak baleni nanya yang sama, langsung mikir kenapa kira-kira ya. Oh ya, tahu ini. Allahu amaraka hadza, apakah yang suruh ninggalkan kami di sini Allah? Nabi Ibrahim mengangguk, iya, kalau Allah yang suruh, jangan khawatir sayang, pergi tinggalkan kami, pasti kami diurus sama Allah, jangan risau hatimu. Masya Allah, mirip sama ibu-ibu. Hah? Suami zaman sekarang misalnya, oknum suami, oknum istri nih. Istri nanya, Mas, uang buat bayaran anak sudah siap belum buat bayaran sekolah? Mau ujian Mas. Diam suaminya karena nggak punya duit. Diam toh. Pertanyaan kedua, Mas, suara lebih tinggi. Mas, buat bayar SPP anak mau ujian loh Mas, udah ada belum? Suaminya diam lagi. Yang ketiga, ojo burak-burak budek. Oknum istri. Oknum istri. Beda kalau oknum istri yang solihah dan cerdas. Insya Allah nih jamaah Barakatul Mustafa ya begini nih. Ya ini beda. Mas, SPP anak
harus dibayar besok pagi, duitnya sudah ada belum? Diem suaminya. Oh mungkin gak krungu, mungkin gak krungu, dinaikkan sedikit suaranya dengan nada yang halus juga. Mas, besok bayaran anak, SPP-nya harus dibayar, duitnya sudah ada belum? Paham dia, ini pasti dengar, suaranya cukup keras gitu kan. Suaminya tetap diem. Oh paham, gak di duit ini. Langsung istrinya nyerahkan handphone. Mas tolong bantu jualkan ini buat bayar SPP anak. Iki wedok mudeng. Ini istri paham, ini istri solihah. Pertanyaan saya, yang model begini banyak atau langka? Mau ngomong langka hati-hati ya. Itu jamaah ibu-ibu cuman di depan situ ya. Hati, insya Allah banyak ya. Serahkan handphonenya, serahkan tabungan emasnya, Masya Allah. Bantu suaminya. Orang tambah ngereti bojone, wis ngerti suaminya cari duit susah. Wah, kalau bisa diambil sebanyak mungkin, alasannya saya simpan nih biar nanti kalau butuh-butuh aman. Sementara suaminya harus pontang-panting, kepala jadi kepala, kaki jadi kaki. Nah, ya kalau kepala jadi kaki tidak bisa jalan tuh ya. Jelas saudara-saudara? Apa yang jelas tadi? Siti Hajar alaihissalam, nenek utama Nabi Muhammad SAW, nggak protes, santai, tenang. Yang pertama suaminya diuji, betul. Yang kedua istrinya diuji, anaknya nangis, bekal habis, teori umum ajal dekat. Sang istri melihat fakta, tidak ada sumber air, tidak ada kehidupan, tidak ada makanan, tidak ada teman, tidak ada manusia. Apa yang harus kulakukan? Hati minta sama Allah, tapi aku harus usaha. Apa usahanya? Pakai nalar. Ya kalau mau cari pertolongan harus naik ke tempat yang tinggi biar bisa lihat sekitar. Siapa tahu ada yang luput dari pandangan saya, mungkin nyarinya kurang benar. Naik ke atas bukit sofa, itu masih batu yang tajamnya luar biasa. Sekarang aja kita sai sofa marwah nggak pakai sandal itu ya, coba kaki ini kalau udah usia kaki semakin tua sakit itu. Apalagi dulu masih batu, pasir. Lari, sofa nggak ada ke marwah, marwah nggak ada kembali sofa, sofa nggak ada kembali marwah. Hatinya terpaut pada Allah Ta'ala, nggak pernah ngomong iki piye, kok kaya ngene, nuruti bojo kok dadine kaya ngene, nurutin suami kok jadinya susah begini. Bagaimana ini nasibku? Ditinggal suami yang kucinta, berdua dengan anak yang di hadapan maut siap menjemput, nggak ada makanan, nggak ada minuman, nggak ada teman. Bagaimana ini hidup di padang sahara semacam ini? Nggak ada protes, tenang. Sofa marwah, sofa marwah, sofa marwah. Hasilnya Allah kasih air yang dibutuhkan. Di mana? Di sofa? Enggak. Di marwah? Enggak. Kan yang butuh buat anaknya. Anaknya di mana? Depan Ka'bah. Nabi Ismail alaihissalam umur 2 tahun tuh lagi ditaruh di depan Ka'bah. Itu bukti kalau ibunya betul-betul yakin sama Allah Ta'ala. Enggak dibawa digendong ke sofa, dibawa digendong ke marwah, enggak. Tetap di depan Ka'bah itu, yang Ka'bahnya belum ada bangunan, masih tanah datar, ada titik-titik pondasi yang belum kelihatan. Sofa marwah, Allah munculkan Zam-zam di kaki Nabi Ismail alaihissalam. Itu loh caranya Allah kalau nolong. Kalau pakai akal nggak mungkin ada air, gimana ngeburnya, alatnya apa, betul kan ya? Mekah loh. Tanya sama orang Mekah sampai hari ini, siapa yang berhasil ngebur air di Mekah? Cuma ada satu sumur setahu saya itu, selain Zam-zam. Karena kalau setiap kali dibur yang muncul itu dengan alat apapun bukan air tapi minyak. Yang muncul bukan air tapi minyak. Lah kok Allah bisa munculkan air di situ? Ya Allah kok ya. Allah pengen nunjukkan gitu loh.
Orang yang betul-betul bersandar sama aku, pertolonganku tuh ya begini, kamu coba aja bur, keluarnya minyak. Ini keluar air karena aku yang keluarin. Kalau kalian mau alatnya model apapun, minyak. Muncul air Zam-Zam. Selesai masalah. Dari air Zam-Zam ada burung terbang butuh air. Lihat ada burung banyak, maka orang yang tadinya dari jauh nggak mau lewat Mekah karena nggak ada air, belok lewat Mekah. Lihat ada air, ada yang punya, maka barter. Barter apa? Ada yang ngasih kambing, ada yang ngasih buah, ada yang ngasih macam-macam. Sehingga Siti Hajar alaihissalam duduk manis dapat rezeki. Akhirnya pendatang-pendatang tadi buat kemah, buat tenda di situ. Airnya bagus, mereka merasa nyaman, mereka bercocok tanam, jadi perkebunan. Akhirnya jadi kota Mekah. Nabi Ismail kemudian menikah dengan wanita dari pendatang tersebut. Itulah asal usul bangsa Arab, asalnya dari Yaman. Umur 10 tahun, 8 tahun kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam jenguk istri dan anaknya atas perintah Allah Ta'ala. Belum ada perintah jenguk, ya nggak boleh jenguk. Diperintah sama Allah, jenguk anak dan istrimu. Senang tuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bayangkan seorang anak umur 2 tahun selama 8 tahun tidak disentuh pendidikan dari bapaknya. Selama 8 tahun tidak disentuh pendidikan dari ayahnya yang seorang nabi. Anak ini hanya dididik oleh ibunya tanpa sentuhan langsung kasih sayang seorang ayah. Hasilnya, apakah anaknya jadi benci sama ayahnya? Apakah anaknya jadi jauh hatinya dari ayahnya? Apakah anaknya jadi jalannya nggak bener? Apakah anaknya jadi sesuatu yang tidak sesuai dengan jalan ayahnya? Ternyata hasilnya, singkat cerita, Nabi Ibrahim mimpi harus nyembelih anaknya. Begitu ketemu loh ya, 8 tahun ketemu, begitu ketemu udah 10 tahun. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, sampai usia yang bisa membantu untuk bekerja, bantu untuk usaha. Tafsir mengatakan usia 10 tahun. Tiba-tiba disuruh nyampaikan, nak, saya mimpi nyembelih kamu. Fandur madza tara. Ayat ini jangan salah diartikan, bukan bagaimana pendapatmu nak, salah lo ya. Nabi Ibrahim nggak minta pendapat atas hukum Allah, enggak. Bukan dalam arti nanti kalau anaknya ngomong lain akan dirubah, enggak. Kalau hukum Allah wajib, haram, nggak ada tawar menawar. Jangan sampai kita ada kewajiban anak harus disunat, betul ya, laki-laki wajib disunat. Nanya sama anaknya, nak, gimana pendapatmu nak? Ini sunat wajib lo ya. Pendapatmu gimana? Nggak suka ayah, ya wes gak sido. Freedom of apa gitu, kebebasan berpikir, kemerdekaan berpikir. Jadi anak itu boleh mikir sak karepe dhewe, nggak sesuai sama orang tua nggak apa-apa, nggak nurut sama orang tua nggak apa-apa. Naudzubillah min dzalik. Nabi Ibrahim mengajarkan, fandzur madza tara, saya mimpi nyembelih kamu. Fandzur, kamu lihat, itu fi'il amr. Fandzur anta, sekarang coba kamu perhatikan, madza tara, apa yang kamu lihat, bagaimana pendapatmu terhadap mimpiku tersebut. Pendapatmu bagaimana ini? Cek dirimu, kamu menerima atau menolak? Kamu yang lihat. Apapun keputusanmu nggak ngerubah, tetap saya sembelih, perintah Allah. Tapi kamunya bagaimana? Kamunya ikhlas nggak itu? Kamunya menentang atau menerima? Kamu cek dirimu yang seperti apa itu. Umur 10 tahun sudah diajari untuk apa? Untuk ngecek hatinya. Cekkan hatimu, cekkan gitu. Bukan diminta pendapat dalam arti kamu setuju atau tidak.
Bukan. Suruh ngecek hatinya. Jawabannya itu kalau kita renungkan sampai sekarang, harusnya kita itu betul-betul tercengang. 8 tahun tidak ketemu, baru usia 2 tahun ditinggal di padang Sahara, nggak sentuh sama sekali, ya nggak disentuh sama sekali. Ya abatif al matu'mar, duhai ayahku, laksanakan yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah, insyaallah kamu akan dapati aku termasuk dalam kelompok orang yang sabar. Mari kita bahas ini sedikit. Ini sudah 40 menit lewat kelihatannya ya. Ya, tambahin dikit boleh? Biar selesai nih. Tema ini biar selesai. Yang pertama, ketika menjawab ya abatif al, itu nunjukkan anak ini sayangnya luar biasa sama bapaknya. Duhai ayahku, 8 tahun gak ketemu diminta nyawanya loh, aku mimpi nyembelih kamu. Jawabannya duhai ayahku, ngomongnya halus, bahasanya bagus, penuh kasih sayang. Maka kalau zaman sekarang ada seorang ibu yang mengatakan, pantes anakmu kurang ajar, ora tahu mbok openi, berarti salah itu. Pantas kalau anakmu nggak hormat sama kamu, karena sekian tahun kamu nggak kasih dia nafkah, karena sekian tahun kamu lupakan dia, karena sekian tahun kamu nggak pernah sentuh dia, sekian tahun kamu nggak nasehatin dia. Pantas kalau anakmu sekarang nakal, pantas kalau anakmu sekarang benci kamu. Ini kalimat yang salah, karena buktinya Nabi Ismail alaihissalam nggak disentuh bapaknya 8 tahun, jadi anak yang solehnya luar biasa. Mesti setan bisi, lah kuwi lak nabi. Setan pasti bisi itu kan nabi. Ya beda. Kalau kamu bilang nabi beda, ya sudah selesai, nggak usah ke pengajian lagi. Wong kita ini suruh nyontoh nabi dan rasul, kamu bilang nabi dan rasul beda, ya udah buyar. Betul. Buyar kabeh hukum, buyar semua ilmu. Ilmu itu kan mencontoh nabi dan rasul. Lah kalau nggak mau nyontoh nabi dan rasul, ya buyar. Nyontoh sapa? Ibunya itu bukan nabi, ibunya bukan rasul, ibunya wanita biasa yang solihah. Maka kalau ada seorang anak, mohon maaf, orang tuanya pisah, kemudian anak itu diasuh oleh ibunya, anaknya jadi nakal, yang salah ibunya, karena anak itu tinggal sama ibunya. Anaknya jadi nggak benar, yang salah ibunya, karena anak itu tinggal sama ibunya. Kalau tinggal sama ayahnya, anak itu jadi anak nggak benar, yang salah ayahnya, bukan anaknya. Kenapa? Karena yang tugas didik adalah orang tuanya. Nabi Ismail dididik dengan pendidikan yang benar sama ibunya, makanya jadi anak yang luar biasa, tahu cara ngomong sama ayah. Ya abati fa'al, duhai ayahku. Yang pertama itu if'al ma tu'mar, laksanakan yang diperintahkan kepadamu. Yang kedua, umur 10 tahun sudah tahu adabnya sama Allah Ta'ala. Umur 10 tahun sudah tahu adabnya sama Allah Ta'ala. Sementara kita yang umurnya 40 tahun ke atas sangat tidak beradab sama Allah Ta'ala. Boleh saya buktikan? Ya, ini 10 tahun adabnya luar biasa. Perhatikan kalimat Nabi Ibrahim. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Ini bapaknya ngomong, betul? Duhai anakku tercinta, saya mimpi menyembelih kamu. Singkatnya begitu, oke? Ini adabnya Nabi Ibrahim kepada Allah Ta'ala. Nabi Ibrahim nggak ngomong, kalau ngomong gini sebetulnya lebih gampang nyampaikannya ke anak. Seandainya ngomong gini, nak maaf ya nak, bapak ini sayang banget sama kamu, bapak cinta banget sama kamu, kamu tuh belahan jiwaku, tapi mohon maaf, ini Allah yang suruh, Allah yang perintah, aku nggak bisa apa-apa. Allah perintah aku sembelih kamu, ini perintah Allah nak, jangan salahkan aku. Tambah kurang ajar tuh. Kalau ngomongnya gitu kan ringan, tapi jadinya sangat tidak beradab, seakan-akan menyalahkan
Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim sangat beradab pada Allah, maka ngomong sama anaknya, aku mimpi nyembelih kamu. Nggak pernah ngomong Allah suruh saya sembelih kamu, nggak pernah. Inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Saya tidur bermimpi melihat saya nyembelih kamu. Nah, ini pelajaran dari dua manusia yang mulia nih, kakek-kakeknya Nabi Muhammad SAW. Karena kadang orang kalau nyamekin nggak pernah disebut ini kakeknya Nabi Muhammad SAW. Bahkan nggak diceritakan itu kalau kakek Nabi itu nenek Nabi Muhammad SAW dari Yaman. Paham jenengan? Mugi-mugi panjang, paham ya, keluarga besar Nabi Muhammad SAW. Nah ini saat itulah ada pelajaran yang luar biasa. Ayahnya mengajarkan kalau urusan yang gak enak jangan bawa-bawa atas nama Allah. Anaknya juga menjawab, urusan gak enak jangan ngomong ini perintah Allah. Nabi Ismail gak pernah mengatakan laksanakan yang Allah perintahkan kepadamu wahai ayah. Nabi Ismail gak pernah ngomong Allah yang suruhkan laksanakan, tidak. Tapi Nabi Ismail berkata, ya abati fa'al ma tu'mar. Duhai anak, duhai ayahku, laksanakan yang diperintahkan kepadamu. Matikan saja TV-nya. Bagian sound TV-nya keluar suaranya. Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Duhai ayahku, laksanakan yang diperintahkan kepadamu, insyaallah kamu akan dapati aku termasuk dalam kelompok hamba-hamba Allah yang bersabar. Tidak pernah ngomong duhai ayahku, laksanakan perintah Allah kepadamu, tapi duhai ayahku, laksanakan yang diperintahkan. Yang merintah tidak disebut. Kenapa? Urusannya tidak enak, urusannya anak disembelih, urusannya musibah, urusannya ujian yang enggak enak. Jangan bawa-bawa nama Allah. Itu namanya adab kepada Allah Ta'ala. Zaman sekarang sandal hilang, bengak-bengok, sandal lagi tuku hilang piye kis, ujian musibah. Allah baru saja menguji saya, Allah baru saja menguji saya, Allah baru saja memberi ujian kepada saya, Allah sedang menguji saya, Allah sedang memberi musibah kepada saya, Allah sedang sehingga enak kabeh, Allah sedang dongakno aku sabar. Bareng ngomong Allah sedang terus dongakno aku sabar. Nabi Ismail umur 10 tahun loh, diminta nyawanya, nggak pernah ngomong Allah lagi nguji saya, nggak ada. Nabi Ibrahim diminta untuk nyembelih anaknya, nggak ngomong Allah yang suruh, nggak ada. Maka di sini adabnya Nabi Ismail luar biasa. Siapa yang ngajari? Ibunya. Siapa yang ngajari? Ayahnya, lewat doa-doa dari jauh. Didoakan sama ayahnya. Nggak pernah putus Nabi Ibrahim ngajarin, tapi bil ghaib, dengan doa. Satajiduni insyaallah. Insyaallah kamu akan dapati aku termasuk orang yang sabar. Sudah hebat, sudah luar biasa, nggak sombong, nggak kemudian ngomong tenang aku kuat, nggak ada. Jangan khawatir, saya mampu, nggak ada. Tetap merendahkan diri, walaupun punya kemampuan, punya keahlian, punya kehebatan, merendahkan diri. Insya Allah, jika dikehendaki Allah, insya Allah saya bisa sabar, termasuk dalam kelompok hamba Allah yang sabar, insya Allah. Nah, kadang kita ini kalau punya kemampuan lupa insya Allah ya. Mas dibayar, wah aman, beres, pede karena di dompetnya ada uang 5 juta. Orang ngomongin insya Allah, pas membayar dompetnya hilang. Mau bayar dompetnya hilang, sombong dia. Karena dia sombong.
akhiran, terakhir. Ini saya agak salah nggak bawa HP, nggak tahu jam. Toleh cari jamnya di mana, nggak ketemu ya. Jam berapa nih? Alhamdulillah, pas ini insya Allah. Sesuai schedule 21.30 selesai. Ini 21.29 kurang 1 menit. Ya perpanjangan waktu 2-3 menit nggak apa-apa ya. Yang menarik, saat Nabi Ismail berkata seperti itu, Nabi Ibrahim kemudian menjalankan perintah Allah Ta'ala, dijalankan betul. Allah nggak ngomong sudah cukup, kamu udah sampaikan, anakmu sudah iakan, dah nggak usah dilakukan. Ya, Allah nggak begitu. Allah pengen tunjukkan sama jagat raya, biar semua lihat nih loh hamba-hambaku. Yang satu saya suruh melenyapkan anaknya, iya. Yang satu mau dilenyapkan juga, iya. Diletakkan, kemudian mohon maaf, alat untuk menyembelih diletakkan di leher. Dalam kondisi yang seperti itu nih, anak umur 10 tahun noleh ke bapaknya, nanti takut bapaknya nggak tega, palingkan wajahnya, masih mikirkan biar bapaknya itu melaksanakan perintah tanpa ragu. Nanti kalau lihat wajahnya gini kan nggak jadi, nanti pindah kepala. Coba banget, umur 10 tahun mau diminta nyawanya, mau disembelih, masih mikirkan jangan sampai bapak saya ragu-ragu, jangan sampai bapak saya khawatir. Dalam kondisi yang semacam itu masih ngomong kepada ayahnya, tolong ayah buka baju ya, bajunya jangan dipakai, nanti kalau dipakai kan pasti darah saya akan nyembur. Kalau darahnya nyembur kena baju ayah, nanti ibu nanya, kasihan ibu, nanti hati ibu akan terganggu. Kasihan ibu, mau diminta nyawanya masih mikir bagaimana hati ibunya. Anak zaman sekarang tidak diminta nyawanya, larak nanti mbok akeh. Dalam keadaan bahagia, dalam keadaan senang, bahkan bersenang-senang dengan istrinya, dia hancurkan hati ibunya. Iki bojoku mbok, aja mbok ngono ke, ini istriku, kalau ngomong yang baik sama istri saya. Masya Allah, iki anak cap apa iki? Model apa nih? Na'udzubillah min dzalik. Dalam keadaan punya duit, ibunya minta, nak bantu saya nak, nggak punya uang. Benar-benar nggak punya, bukan ibunya boros, bukan. Jawab, ngadong ki ya penak, mikir tombok, anakmu kira koso, cuman ngomong minta tiap bulan tuh ya enak. Mikir dong, anakmu nih capek loh. Ibu nggak tahu capeknya anak, tiap bulan habis nggak bersisa cuman buat ibu saja. Masya Allah, kira-kira hancur nggak tuh hati ibu tuh? Hancur ya kan? Hancur. Maka tiru Nabi Ismail alaihissalam dalam bektinya pada orang tua. Karena itulah tiap tahun kita disuruh berangkat haji. Ya, ibadah haji kan setahun sekali, yang mampu seumur hidup wajib sekali jadi rukun Islam. Korban tiap tahun disunahkan korban. Untuk mengenang siapa? Keluarga besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kakeknya Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Siti Hajar alaihassalam.